Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini aku bakalan menjelaskan sedikit mengenai SNJ Rekayasa Lalu Lintas tahun 2021. Jadi sebenarnya untuk soal tahun kemarin itu ada dua bagian. Untuk bagian A ini ada 4 soal dan bagian B itu adalah soal pilihan ganda. Jadi memang tidak ada arsip soalnya. Untuk bagian B kalian bisa pelajari dari PPT yang sudah diberikan oleh dosen kalian. Kita masuk ke soal nomor 1, itu ada data survei kendaraan bergerak. Ini kita dikasih data ke arah utara dan ke arah selatan. Untuk jarak yang ditempuh itu sebesar 0,9 km dan nilai EMP untuk tiap tipe kendaraan itu sebesar berikut. Di sini juga dikasih catatan untuk menyelesaikan soal nomor 1 itu digunakan rata-rata tiap kolom. Jadi kita nggak pakai data tiap baris ini untuk tiap perhitungan. Jadi langsung di rata-rata semuanya ke bawah. Ini untuk tiap arahnya. Jadi yang pertama kita cari sebenarnya adalah waktu perjalanan aktual atau waktu perjalanan bersih. Itu dari waktu perjalanan ini dikurangi dengan waktu berhentinya 1,06 dikurangi dengan 0,13 itu dapat 0,93 menit. Itu nanti kita lakukan perhitungan untuk ke arah utara dan ke arah selatan. Ini ke bawah. Yang selatan juga sama ke arah selatan. Kemudian untuk menghemat tabel atau menghemat kertas juga, itu kita langsung kalikan nilai EMP dengan frekuensi atau jumlah kendaraannya. Misal ini sedan 11 dikalikan 1 itu kan 11 juga. Itu langsung kita kalikan dengan nilai EMP-nya. Ini untuk bus kan di sini 1. Cuman aku kalikan langsung dengan nilai EMP-nya itu kan langsung jadi 2 di sini. Untuk truk juga sama. Di sini kan 21. Itu 7 dikalikan dengan EMP-nya itu kan 3. Nah, untuk yang menyalip dan disalip itu nilai aktual. Jadi misal di sini 1, kita nggak perlu kalikan dengan nilai EMP-nya. Karena anggapannya di sini adalah sudah dalam satuan mobil penumpang. Jadi kita pakai nilai aktualnya. Baru kita cari rata-rata untuk tiap kolom ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cari rata-ratanya, kita tulis di bawahnya. Begitu juga untuk yang arah ke selatan. Ini sebenarnya perhitungannya sama kayak yang di atas, cuma datanya aja yang beda. Langkahnya juga sama, kita cari rata-ratanya juga ke bawah. Kemudian kita cari yang ke arah utara dulu. Data yang dibutuhkan yang pertama ada kendaraan yang menyiap. Nah, ini 1, kemudian kendaraan yang disiap, waktu aktual ke utara. Ini kita bisa dapat dari tabel yang ini untuk ke arah utara. Jadi kendaraan menyiap itu kendaraan yang menyiap pengamat ke arah utara. Yang ini kendaraan yang disiap pengamat ke arah utara. Jadi data survei kendaraan bergerak ini sebenarnya pengamat pergi dari selatan ke utara atau dan sebaliknya menggunakan mobil. Jadi dalam perjalanan itu pengamat bakal menemui kendaraan dari arah berlawanan atau istilahnya papasan, dan juga dia bakal menyalip maupun disalip dengan kendaraan lain. Makanya dia bakal ada angka-angka di sini. Kemudian kita sudah dapat nilai ini, kendaraan menyiap. Ini kan dari nilai menyalip ini sebenarnya. Menyalip sama menyiap itu sebenarnya sama. Disiap atau disalip sama aja. Kemudian kita cari selisihnya. Ini 1,17, ya ini pembulatan lah ya. 0,67 juga pembulatan. OU dikurangi dengan PU. Ini sebenarnya 0,5 SMB. Untuk waktu aktual ke utara kita sudah dapat dari tabel ini 0,858. Kemudian untuk kendaraan ke arah utara kita bisa dapat dari tabel yang ke arah selatan.
Maksudnya adalah ketika pengamat itu pergi ke arah selatan, dia bakal berpapasan dengan mobil yang mengarah ke utara. Makanya dia bakal muncul angka kendaraan dari arah berlawanan. Kita dapat kendaraan dari arah berlawanan atau kendaraan ke arah utara itu dari tabel ini. Ini kita jumlah semuanya. Ini satuannya SMP, dapat 26,67. Kemudian waktu aktual ke selatan itu dari nilai ini 0,983. Yang pertama kita cari volume terlebih dahulu. Itu rumusnya kalian bisa pakai dari panduan survei dan perhitungan lalu lintas ini. Panduan survei dan perhitungan waktu perjalanan lalu lintas. Ini dari Ditjen Bina Marga tahun 1990 kalau nggak salah ya, ini tahun 90. Ini rumusnya kalian bisa pakai dari ini. Nah, itu bisa digunakan baik ke arah utara maupun arah selatan, sama aja, tinggal notasinya yang berbeda. Nah, untuk cari volume kita bisa pakai rumus yang tadi, XU tambah YU. Ini kan udah ditulis notasinya, kalian tinggal masukin aja waktu aktual ke selatan maupun utara. Ini dibolak-balik sama aja sebenarnya. XU tambah YU dibagi dengan WU tambah WS, itu dapat angka 14,758 SMB per menit. Cuman biasanya kalau volume itu kita bisa rubah ke SMB per jam, itu tinggal dikalikan dengan 60, karena kan 1 jam 60 menit. Oke, udah dapat. Kita cari waktu perjalanan rata-rata atau WRU notasinya di sini. Nah, waktu perjalanan rata-rata itu rumusnya adalah waktu aktual ke utara dikurangi dengan selisihnya, selisih yang ke utara dibagi dengan volume. Kalau pakai angka di sini 0,858 dikurangi 0,5 dari sini dibagi dengan volumenya. Kenapa di sini pakai 14,758? Karena kan dia satuannya masih menit. Kalau kalian di sini pakainya yang SMB per jam, kalian harus konversi lagi karena kan WO-nya di sini satuannya menit. Makanya paling gampang adalah kita pakai yang SMB per menit. Nanti kan SMB-nya tinggal coret-coret, dapat di sini angkanya menit. Nah, di sini setelah dihitung kita dapat 0,824 menit. Kemudian yang ketiga kita cari kecepatan rata-rata. Itu kan kita tahu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya sudah dikasih tahu 0,9 kilo. Waktunya kita pakai waktu yang ini sebesar 0,824 menit. Nah, setelah dihitung kita dapat 1,092 km per menit. Kita bisa ubah ke kilometer per jam, tinggal dikalikan dengan 60. Dapat di angka 65,534 km per jam. Untuk ke arah selatan itu sebenarnya sama aja, tinggal datanya kita balik. Kayak kendaraan menyiap, kendaraan disiap. Kemudian untuk kendaraan ke arah selatan kita bisa dapat dari tabel yang ini. Atau aku tunjukin adalah tabel yang ini. Oke, ini aku skip aja karena sebenarnya langkahnya sama aja, tinggal notasinya agak dirubah. Ya kan tadi XU tambah YU itu tinggal diganti sama S. S itu artinya atau di sini notasinya berarti selatan, untuk U itu utara. Gampangnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kita diminta untuk mencari jarak pandang henti. Nah, di sini juga udah dikasih tahu bahwa JPH atau jarak pandang henti itu merupakan penjumlahan dari jarak PF ditambah jarak pengereman.
Nah, untuk jarak PF-nya ini udah dikasih rumus sebesar 0,278 V1 kali T. Untuk jarak pengereman tuh juga udah ada rumusnya sebesar V2 kuadrat dibagi dengan 254 kali Fn atau koefisien gesekan antar roda Fn-nya. Itu V1 nya udah diketahui 20 meter per detik. Waktu PF nya itu 0,04 menit. Nah, untuk V2 nya dikasih 18 meter per detik dan Fn nya itu persamaan 0,0135 V2 tambah 0,21. Di sini kita bisa cari jarak PF tuh. Untuk V1 nya kita konversi ke kilometer per jam. Dari 20 meter per detik itu 72 km per jam. Untuk 0,4 menitnya dikonversi ke 2,4 detik. Untuk jarak pengereman kita konversi dulu V2 nya sebesar 18 meter per detik ke 64,8 km per jam. Untuk Fn-nya kita bisa cari dengan V2 yang udah dikonversi ke km per jam. Jadi kita masukin yang km per jam ke Fn-nya. Jadi kita dapat Fn sebesar 0,297. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah satuannya. Kalau kalian pakai rumus yang 0,278 di jarak PF ini, jadi kalian harus ganti kecepatannya ke kilometer per jam dan jaraknya ke detik dulu. Nah, di jarak pengereman juga sama. Kalau untuk kecepatan kita harus rubah ke kilometer per jam. Nah, untuk Fn ini sebenarnya nggak ada satuannya, atau dia itu konstanta. Nah, setelah kita masukkan rumus yang tadi, kita dapat jarak pandang ganti sebesar 103,61 meter. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Kita diminta untuk mencari jarak pandang menyiap. Jadi untuk jarak pandang menyiap itu rumusnya adalah D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4, dimana D1 merupakan jarak PF. Nah, rumusnya sudah diberikan di sini sebesar 0,278 T1 dikali dengan V dikurangi M tambah A kali T1 per 2. Itu nanti dia dalam meter. Nah, kita perlu perhatikan bahwa T1 itu harus dalam detik, M itu harus dalam kilometer per jam, dan A dalam kilometer per jam detik. Nah, V-nya juga dalam kilometer per jam nih. Di sini sudah berikan penjelasan. Untuk D2-nya itu kita pakai rumus yang ini 0,278 V kali T2, itu dalam meter juga. Nanti kalian bisa baca di soal kalian, kalau diminta dia dalam menit atau jam, itu nanti bakal disesuaikan aja. Untuk D3 itu merupakan jarak bebas yang harus ada antara kendaraan yang menyiap dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Itu biasanya 30-100 meter. Cuma di sini sudah ditentukan sebesar 35 meter atau 0,035 meter. Untuk D4-nya itu sebesar 2/3 dari D2. Untuk data-datanya kita diberikan V sebesar 25 meter per detik, T1 4 detik, M sebesar 4,16 meter per detik, dan A dari persamaan ini. Untuk T2 nya sebesar 0,004 jam. Ini D3 yang tadi untuk jarak bebas ini. Nah, kita mulai dari D1 terlebih dahulu. Itu kan kita sudah diberi rumus di soalnya. Kita tinggal pakai aja. Cuman harus kita perhatikan bahwa satuannya harus sama. Jangan, kalau misal di sini meter per detik, kita harus rubah dulu ke kilometer per jam. Jangan sampai kita pakai V yang masih dalam meter per detik, sedangkan di sini diminta dalam kilometer per jam. Nih, sama halnya dengan komponen-komponen yang lain.
Nah, di sini kita bisa masukkan ke perhitungan bahwa D1 itu sebesar 0,278 dikalikan T1. T1 dalam detik, V dalam kilometer per jam, M juga sama, A dalam kilometer per jam detik. Jadi nanti kita konversi dulu. Nah, ini nilainya dari perhitungan yang tadi. Nah, untuk nilai A itu V-nya yang dipakai dari V25 meter per detik yang kita konversi ke kilometer per jam. Nih. IDM. Oke, sorry. Nah, untuk D1 nya kita dapat sebesar 88,71 meter. Ini nanti satuannya adalah meter semua. Untuk D2 komponennya adalah V dan T2. T2 itu kan dalam 0,004 jam. Nah, di sini 0,004 jam kita konversi ke detik dulu. Dikali dengan 3600. Nah, nanti langsung kita masukkan ke perhitungan. 0,278 dikalikan dengan 90. 90 itu dari mana? Dari konversi 25 meter per detik dijadiin kilometer per jam, atau dibagi 1000 dikali dengan 3600. Gampangannya kita dapat 360,29 meter. Untuk D3 sudah diketahui sebesar 0,035 meter atau 35 meter. Kita langsung masukkan aja. Untuk D4 juga sudah diketahui, rumusnya adalah 2/3 dari D2. D2 nya kan kita sudah hitung sebesar 360,29 meter. Itu 2/3 nya berarti. Kita dapat D4 sebesar 240,19 meter. Nah, nanti kita tambahkan semuanya D1, D2, D3, dan D4. Kita dapat jarak pandang lenyap sebesar 724,19 meter. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Nah, di sini ada data tabel-tabel. Ini ada 15 baris. Kita diminta untuk mencari lokasi black spot dengan dua metode. Yang pertama ada accident rate dan yang kedua adalah equivalent accident number. Terserah kalian mau pakai cara accident rate dulu atau EAN dulu, itu senyamannya kalian. Nah, di sini aku pakai equivalent accident number dulu. Jadi untuk metode EAN ini sebenarnya ada nilai bobot standar, itu dari PPT perkuliahan, nanti kalian bisa cek lagi. Untuk meninggal dunia itu bobotnya 12, luka berat 6, luka ringan 3, kerusakan kendaraan itu 1. Cuman di sini cuma ada 3, meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan. Jadi secara gampangnya EAN ini diperoleh dengan cara mengalikan nilai bobot standar ini dikalikan dengan frekuensinya. Semisal meninggal dunia 0, kalian kalikan dengan 12, hasilnya kan 0. Kemudian untuk luka berat jumlahnya kan 1 dikalikan 6, hasilnya 6. Untuk luka ringan itu kan 1 dikalikan dengan bobotnya 3, berarti kan 3. Nah, nanti untuk poin EAN itu kalian bakal dapat per segmen. Jadi di sini misal ada 15, berarti bakal ada 15 poin EAN. Ini kalian jumlahin semua untuk per segmen. Nah, di sini juga udah dibuat tabel biar gampang. Di sini ada segmen K1 sampai K15. Ini udah langsung dikalikan dengan bobot standarnya. Nah, ini ada 15 poin EAN untuk per segmennya. Nanti kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, gampangannya adalah kita harus cari acuannya terlebih dahulu, atau di sini pakai nilai BKA. BKA itu kita dapat dengan rumus C tambah 3 akar C, dengan nilai C adalah rata-ratanya.
Rata-ratanya kan dari poin ini semuanya 15 buah. Kita rata-rata, cari rata-ratanya sebesar 29,4. Kita dapat nilai BKA sebesar 45,66 atau 67 lah. Mulai dibulatin. Kemudian kita bisa katakan sebuah segmen sebagai black spot jikalau nilai EA-nya itu melebihi nilai BKA. Jadi kalau di sini dia 48, dia akan melebihi 45,67 nih. Makanya kita bisa jadikan segmen itu sebagai black spot. Tapi kalau dia di bawah nilai ini, nilai BKA atau acuannya, maka dia bukan black spot. Nah, di sini kan yang melebihi batasnya atau acuannya itu ada segmen K2, K7 sama K8. Jadi untuk metode EAN itu nanti kalian acuannya adalah nilai BKA ini. Rumusnya sudah tertulis, kalian bisa baca lagi nanti. Kemudian untuk metode accident rate, sebenarnya prinsipnya sama. Nanti kalian bakal mencari batas-batasnya untuk tiap metode. Kalau poinnya atau tingkatnya melebihi batas, maka itu disebut black spot. Kemudian untuk metode accident rate itu kalian bisa pakai rumus ini. Ini udah ada rumusnya, kalian nanti bisa pelajari lagi. Nah, kita langsung ke tabel aja biar gampang. Jadi berbeda dengan EAN yang tadi, untuk tabelnya yang dirubah adalah ini, frekuensi kecelakaan. Kalau di EAN tadi itu kan ada bobot standar untuk meninggal dunia, luka berat atau luka ringan. Tapi kalau di metode accident rate itu kalian hanya diminta frekuensinya berapa. Jadi misalnya di sini 0, 1, 1, kalian tambahin semuanya per baris. Makanya di sini muncul angka 2, di sini bawahnya 7 sampai ke bawah. Itu kalian cuma diminta frekuensinya aja. Nah, panjang segmen ini dari mana? Itu kita bisa dapat dari 300 dikurangi 0, awal atau awal dikurangi akhir, atau sebaliknya di nilai mutlak sama. Itu untuk panjang segmen kita dapat 0,3 kilo. Nah, untuk tingkat kecelakaan ini kita bisa pakai rumus yang ini, FK dikali 10⁸ dibagi LHRT kali N kali L kali 365. Itu juga sama, kita nanti hitung tiap barisnya, lalu kita cari nilai rata-rata. Kemudian untuk batas yang digunakan adalah nilai UCL atau upper control limit, garis kendali batas atas. Itu rumusnya adalah ini nih, lambda tambah 2,576 dikali akar lambda per M ditambah 0,829 per M tambah 1 per 2M. Untuk keterangannya udah ada di bawahnya, kalian bisa langsung sesuaikan dengan soal yang ada. Jadi setelah dihitung nilai UCL-nya sebesar 78,58. Nah, prinsipnya sama, kalau tingkat kecelakaan di tiap segmen itu melebihi nilai batasnya atau UCL-nya, maka dia dianggap sebagai black spot. Tapi kalau dia di bawah itu berarti nggak black spot. Jadi untuk black spot sendiri untuk metode accident rate didapat di segmen K8. Sama kayak EAN lah prinsipnya. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.